Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Hopia, saya dari kelas A30 dengan nomor induk mahasiswa 22811313145. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media bahan ajar PAI. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang telah kami sepakati pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u, yang memiliki dua makna. Yang pertama, tala'ah dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Yang kedua, jam'u dalam bahasa Indonesia yang diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi sebagai seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, sekaligus memahaminya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian mendakwahkannya ke seluruh umat manusia. Hal ini dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, termasuk insan terbaik. Yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Dan yang keempat, melembutkan hati. Adab-adab membaca Al-Quran. Tentunya, di dalam membaca Al-Quran harus ada adab-adab terlebih dahulu. Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, khusyuk, tenang, dan juga sopan. Yang ketiga, di tempat yang suci. Yang keempat, membaca doa isti'adzah, karena supaya kita dapat berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Yang kelima, membaguskan suara. Yang keenam, membaca dengan pelan. Yang ketujuh, membaca dengan tartil. Pengertian berdoa. Menurut bahasa, doa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Manfaat doa. Yang pertama, terhindar dari keputusasaan, karena selalu berharap Allah akan memberikan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur, karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Lafal doa. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sendiri, karena Allah Maha Mengetahui, termasuk Maha Mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tata cara berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Yang keenam, memahami makna dari doa yang dibaca.